Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Ada istilah di dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis dengan jumlah yang sangat banyak dari para periwayat. Ada yang mengatakan periwayat 3 lebih ke atas disebut mutawatir. Ada juga yang mengatakan 10 periwayat hadis tersebut diriwayatkan disebut hadis mutawatir. Bahkan ada yang menyebutkan 100 periwayat itu disebut hadis mutawatir. Ada juga yang berpendapat 300 periwayat hadis disebut hadis tersebut hadis mutawatir. Artinya jumlah hadis mutawatir dari para periwayat belum disepakati secara itlaq, ya, secara mutlak. Namun yang dikutip oleh Imam Suyuti, hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 10 orang. Itu keterangan dari Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian ulama hadis membagi hadis mutawatir menjadi 2, ada lafzi, ada ma'nawi. Ada mutawatir secara lafaz, ada mutawatir secara makna. Terkait hadis mutawatir, ada beberapa hadis mutawatir yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya kurang lebih ada 8 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini termasuk hadis yang populer, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Puasalah kalian, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, ketika kalian melihat bulan sabit, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan sabit. Jika tertutupi oleh awan sehingga tidak bisa melihat bulan sabit tersebut, maka sempurnakanlah hitungannya, yaitu 30 hari dari bulan Sya'ban. Nah, hadis ini derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh 8 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tokoh ahli lughah al-Arabiyah, ulama pakar di bidang bahasa Arab, bernama Ibnu Hisham Al-Misri. Beliau memberikan penafsiran dalam kitab Muqnil Labib an Kutubil Arif. Makna dari hadis Nabi sumu li ru'yatihi, artinya sumu ba'da ru'yatihi. Puasalah kalian di bulan suci Ramadan. Huruf lam itu artinya ba'da, sesudah melihat bulan sabit. Beliau ini
termasuk salah satu ulama pakar bahasa Arab yang keilmuannya melebihi Imam Sibawi. Imam Sibawi itu salah satu pakar ilmu nahwu dunia. Ya. Dan ini kesaksian dari tokoh sejarawan Islam dan sosiolog Islam bernama Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau mengatakan, mazilna nahnu bil Maghrib, kami berada di Maghrib, yaitu Maroko, nasma'annahu zohar bi Misra alimun bil Arabiyati yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawi. Kami mendengar muncul salah satu tokoh ulama besar ahli bahasa Arab yang ada di Mesir bernama Ibnu Hisham al-Misri. Beliau lebih pakar di bidang nahwu melebihi Imam Sibawi. Ini kesaksian Ibnu Khaldun terkait keilmuan daripada Ibnu Hisham al-Misri, salah satu ulama pakar bahasa Arab dunia fi zamanih, di zamannya. Hadis ini juga diterangkan oleh Dr. Hasan Hitu, salah satu ulama besar di Suriah, dalam kitabnya Fiqhus Siyam, fikih tentang puasa. Jadi beliau menerangkan bahwa para ahli yang ditugaskan untuk melihat hilal, tugasnya sederhana sebenarnya. Kita juga sebagai umat tidak perlu pusing-pusing kapan Ramadan, kapan hari raya. Santai aja di rumah sambil ngopi, dapat informasi dari para ahli, ngikut, gitu aja. Gak ada tuntutan bagi umat untuk meneliti hilal tersebut. Bahkan Nabi memberikan satu rumusan yang sangat sederhana, yaitu kalau para ahli sudah melihat hilal di bulan Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban, maka sudah tiba Ramadan. Tapi kalau tidak dapat dilihat hilal tersebut, maka istiqmal, sempurnakan saja 30 hari Sya'ban. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggunakan metode hisab dan lain sebagainya, juga tidak dilarang, tapi sifatnya eksklusif, ya, karena yang resmi itu yang tetap di atas, sehingga bisa dia pakai metode hisab. Ya, guru-guru kami ada yang menggunakan metode hisab juga, tapi sifatnya eksklusif, tidak dipublikasi sehingga memunculkan polemik. Ya, kita ikut saja yang resmi. Bagaimana ketika para ahli sudah melihat hilal, maka tiba daripada bulan suci Ramadan. Kalau tidak dapat dilihat, genapkan 30 hari. Itu saja yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Idul Fitri, sama halnya. Kalau sudah melihat hilal di akhir-akhir Ramadan, maka sudah tiba bulan Syawal, sudah masuk Syawal, artinya Idul Fitri. Tapi kalau tidak bisa dilihat, Al-Quran menjawab, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan. Setelah sempurna, takbir isyarat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Ini hadis mutawatir yang pertama. Hadis mutawatir yang kedua terkait bulan suci Ramadan, yaitu cara berbuka puasa atau mengakhirkan sahur, mempercepat iftar. Makna mempercepat, sudah tiba waktu buka, bukan mempercepat belum tiba waktu buka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh 10 orang sahabat dan termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akharu as-suhur. Senantiasa umatku dalam keadaan baik jika dia segera berbuka ketika tiba waktu berbuka puasa dan menunda waktu sahur. Hadis ini memiliki pemahaman bahwa ketika tiba berbuka puasa, jangan sibuk doa dulu. Sunnahnya adalah segera berbuka, bukan segera berdoa. Sehingga guru-guru kami dalam sanad ilmu hadis, mereka punya itu sanad hadis cara berbuka puasa yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu caranya adalah ketika tiba berbuka, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sunnahnya kurma.
gigit kurma sedikit, minum air, setelah itu dilanjutkan dengan doa. Selesai doa itu dibaca, baru kita minum teh, makan kue. Ya. Nah itu cara agar mendapatkan afdoliyah, keutamaan cara berbuka puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis diterangkan bahwa akhlaknya para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya terdahulu juga mereka berpuasa. Nah mereka punya sunnah yang sama, yaitu ketika tiba berbuka puasa, segera mereka berbuka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasul bersabda, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." 3 dari akhlak kenabian. Yang pertama, ta'jilul iftar, segera berbuka puasa ketika tiba waktu berbuka puasa. Wa takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Itu semua adalah sunnahnya para anbiya. Hadis mutawatir yang ketiga yaitu tentang sahur. Hadis ini diriwayatkan kurang lebih 20 orang sahabat meriwayatkan hadis ini, yaitu tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Maka jangan kita tinggalkan sahur. Ya, sahur itu adalah sunnah plus dapat bonus barokah, diberikan keberkahan. Di dalam riwayat Abu Daud, Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya, di situ Nabi SAW bersabda, "Ni'mas sahur al-mu'min at-tamar." Sebaik-baiknya makanan sahur bagi orang beriman adalah kurma. Itu di dalam riwayat Abi Daud. Di situ dalam redaksi hadis ada disebut as-suhur, ada disebut as-sahur, ada juga disebut as-sahar, ada juga disebut as-sihir. Itu satu akar kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Kalau Nabi sebut as-suhur, artinya itu adalah al-aklu fi akhiril lail, makan di akhir malam, namanya as-suhur. Kalau disebut as-sahur, itu mayukalu au yushrabu fi akhiril lail, sesuatu yang dimakan atau diminum di akhir malam. Maka dari sini kita bisa pahami hadis yang Nabi katakan bahwa sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur ada berkah, artinya makanan dan minuman itu menjadi berkah di waktu tersebut. Tapi di luar waktu itu biasa. Tapi ketika sahur, Allah berikan ziyadatul khair atau thubutul ilahi fil khair. Allah menetapkan kebaikan pada makanan dan minuman yang kita makan di waktu sahur. Kemudian kalau as-sahar adalah waktu akhir malam, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu akhir malam mereka beristighfar. Amalan terbaik di waktu sahur istighfar, berdasarkan firman Allah Ta'ala, di waktu akhir malam, di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar. Begitu juga Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ayyuhal Walad meriwayatkan salasatu aswatin yuhibbuha Allah, sautul dik, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, sautul mustaghfirina bil ashar. Ada 3 suara yang Allah sangat cinta. Yang pertama, suara ayam di waktu pagi, karena dia membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, suara orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, suara orang beristighfar di waktu sahur, di waktu akhir malam. Begitu juga dinukil oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau mengatakan Allah ciptakan angin khusus di waktu sahur yang dia membawa zikir dan istighfar hingga diterima oleh Allah dengan cepat
zikir dan istighfar kita. Termuat dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqa riha tahubbu waqtal ashar tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan angin khusus yang membawa zikir-zikir dan istighfar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa majas, ya, kiasan, artinya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis mutawatir yang keempat terkait dengan masalah bekam. Ini hadis diriwayatkan 19 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini, dan termuat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Beliau lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftar al-hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Apa maksud daripada sabda Nabi ini? Memang Imam Ahmad berpendapat orang yang berbekam batal puasa. Sampai sekarang mazhab Hambali itu merujuk kepada pendapat Imam Ahmad. Dan juga generasi tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, ada beberapa tokoh di kalangan mereka yang mengeluarkan fatwa berdasarkan riwayat ini, bahwa yang membekam maupun yang dibekam itu batal puasanya. Ini pendapat Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad ibn Sirin, dan juga Imam Atha ibn Abi Rabah. Akan tetapi tiga mazhab lainnya, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, ya, Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, juga Imam Malik dengan mazhabnya yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dan juga mazhab Imam Syafi'i. Ya, dan Imam Syafi'i sendiri juga berfatwa yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Ketiga mazhab ini sepakat bahwa bekam itu tidak batal puasa. Kemudian bagaimana dengan hadis yang sudah dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi? Nah, ternyata diterangkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid tentang muqaranatul madzahib, perbandingan 4 mazhab, mengatakan bahwa awalnya memang membatalkan. Di masa Nabi, orang bekam itu awalnya batal. Tapi setelah itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mansukh, nasikh wa mansukh, masuk ke bab tersebut. Hukum lama diganti dengan hukum baru, direvisi lagi, ya. Nabi mengatakan berdasarkan kesaksian Ibnu Abbas, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Ibnu Abbas menyaksikan bahwa Nabi berbekam wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka riwayat ini yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa ketika berpuasa seseorang dia berbekam tidak membatalkan puasa. Hadis yang terakhir tentang hadis mutawatir terkait bulan suci Ramadan, yaitu riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh 7 orang sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Ini hadis diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan ada 3 kondisi hadis ini sehingga kita bisa memahami dengan benar. Tidak semua safar itu afdolnya buka puasa. Beliau terangkan ada 3 keadaan. Yang pertama, an yashqa atau an la yashqa alaihi fasaumu afdal. Kalau perjalanan yang dia tempuh itu dalam keadaan dia berpuasa, dia tidak mengalami kepayahan, ya, tidak ada kesulitan dalam melaksanakan puasa, ya, apalagi di zaman kita ini kan sebenarnya konteks kitab fikih itu berbicara di masa mereka, kebanyakan abad 7, abad 6, abad 5, yang memang kendaraan ketika perjalanan itu bukan pesawat, bukan mobil, tapi mengendarai unta, kuda, ya, kemudian mengalami yang namanya dehidrasi, kepanasan, sehingga bagi mereka kepayahan. Maka dalam Al-Quran itu kan mengisyaratkan wa makana maridan au marid au safarin ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Ya, syahrul ramadhanil ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa baitin minal huda wal furqan. Man syahida minkum syahra falyasubhu. Man kana maridan wa man kana marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia berbuka nanti mengkodok di hari-hari yang lainnya. Itu konteksnya safar di zaman itu. Safar di zaman itu kepayahan mereka yang berpuasa ketika safar. Makanya asbabul wurudnya itu kan Nabi lihat ada seseorang kepayahan. Nabi tanya kepada para sahabat, dia kenapa itu fulan? Itu dalam konteksnya lagi puasa, bulan suci Ramadan. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, dia sedang berpuasa. Padahal perjalanan itu jauh waktu itu. Cuaca begitu panas, sehingga Nabi menyaksikan dia kepayahan, kesusahan ketika berpuasa. Keluarlah sabda Nabi, laisa minal bir as-saum fi safar. Bukan kebaikan puasa ketika sedang safar. Karena Nabi lihat dia kepayahan. Bahkan Nabi memberikan contoh agar tidak diikuti oleh sahabat-sahabat dalam keadaan kepayahan tetap memaksakan diri puasa. Nabi naik di atas satu batu yang besar, kemudian Nabi meminum air, menandakan bahwa lagi safar kepayahan kita buka puasa. Dan Nabi mengisyaratkan itu sehingga seluruh sahabat mengikuti. Mereka ketika safar dalam keadaan kepayahan, mereka berbuka puasa. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Dalam kaidah ilmu usul fikih, sesuatu yang menyulitkan kita bisa mengambil kemudahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Makna yang kedua, bahwa kalau orang tersebut kepayahan tadi, bukanya lebih afdal daripada puasa ketika safar, ya. Dan yang ketiga, wajib buka puasa. Apa itu dan kapan seseorang itu wajib buka puasa sekalipun dalam bulan suci Ramadan? Kata Ibn Hajar, ayyadurra nafsah, kalau membahayakan dirinya, ya. Mungkin dia sakit, dia paksakan untuk puasa, sehingga ahli dalam bidang kesehatan, para dokter sudah menetapkan vonis, diagnosa, kalau kamu tidak makan, tidak minum, atau berpuasa bisa membahayakan dirimu, ya. Maka demikian bagi dirinya wajib buka puasa. Wajib buka puasa kalau membahayakan diri. Karena Al-Quran juga melarang begitu. Melarang orang mencelakakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian mencelakakan, membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Dalam hadis Nabi katakan la darar wa la dhirar, ay la tadurra nafsak wa la tadurra ghairak. Jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Apalagi safar ini, kalau perjalanan sangat jauh disebut dengan azab. As-safar qita'atun minal azab. Perjalanan yang jauh adalah potongan daripada azab. Nah, ini beberapa hadis mutawatir terkait masalah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan berkaitan dengan berpuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna hingga selesai nanti, dan kita menjadi orang yang disebut minal aidin wal faizin, orang-orang yang bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan sukses meraih kemenangan, keberuntungan dengan amal ibadah yang kita kerjakan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.